Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya Bu Vivi di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Untuk materi ketiga ini kita akan membahas tentang perbedaan peradaban dan juga kebudayaan. Sekaligus pada materi ini saya juga akan memberikan contoh kepada kalian bagaimana pembuatan mind mapping menggunakan aplikasi digital Google. Ini adalah salah satu opsi saja yang bisa kalian gunakan untuk media presentasi kalian nanti. Namun tidak menutup kemungkinan kalian juga boleh berekspresi atau menggunakan mind mapping dengan media lainnya. Boleh menggambar secara manual ataupun bisa juga menggunakan kertas kemudian kalian capture. Yang penting kalian nanti membuat mind mapping untuk perantara presentasi. Oke, silahkan disimak caranya sekaligus juga materinya. Baik anak-anak, bagi kalian yang dulu pernah di MI maupun MTS ataupun MA, pasti kalian pernah mendapatkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, kemudian di bangku perkuliahan kalian mendapatkan materi lagi yang serupa namun dengan nama yang berbeda, yaitu sejarah peradaban Islam. Baik, kedua terma ini memang acap kali dianggap memiliki makna yang sama. Itu seperti yang disebutkan oleh Badri Yatim di dalam bukunya yang menyatakan bahwa banyak orang yang mensinonimkan antara kebudayaan dan peradaban. Untuk mendapatkan jawaban apakah keduanya ini sama atau memiliki perbedaan, kita bisa melihat dari maknanya secara bahasa terlebih dulu. Baik, kebudayaan dalam bahasa Arab sering disebut dengan sakofah. Nah, kemudian dalam bahasa Inggris kebudayaan sering disebut dengan culture. Ini secara bahasa. Bagaimana dengan peradaban? Peradaban secara bahasa Arab sering disebut dengan hadoroh dalam bahasa Arab. Nah, kemudian dalam bahasa Inggris disebut dengan civilization. Artinya, antara peradaban dan juga kebudayaan secara bahasa memang sudah memiliki makna yang berbeda. Nah, bagaimana sekarang makna peradaban dan juga kebudayaan secara istilah? Secara istilah, kebudayaan adalah sebuah sistem gagasan dan tindakan yang di dalamnya terdapat hasil karya, kemudian cipta, dan juga rasa. Cipta, rasa, dan hasil karya yang dihasilkan atau dilakukan oleh manusia. Nah, contoh dari cipta ini adalah ilmu pengetahuan dan juga filsafat yang dihasilkan oleh manusia. Kemudian, contoh dari rasa adalah norma dan ideologi. Kemudian hasil karya adalah semua budaya konkret yang diciptakan oleh manusia. Seperti kita tahu ada reog, kemudian tari menari dan lain sebagainya. Itu juga termasuk kebudayaan dalam bentuk hasil karya yang bisa kita nikmati bersama. Kemudian kebudayaan dalam bentuk rasa itu adalah norma atau ideologi yang tercipta di masyarakat sekitar kita. Contohnya budaya malu, kemudian norma terhadap tetangga, kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan orang tua dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari kebudayaan dalam bentuk rasa. Nah, kemudian kebudayaan dalam bentuk cipta itu salah satunya adalah ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh manusia dan juga filsafat yang ditemukan manusia. Itu semua adalah bagian dari kebudayaan, yang kebudayaan ini seluruhnya dilakukan dan dikembangkan oleh manusia.
Jika kita berbicara dalam konteks agama Islam, maka sumber dari kebudayaan Islam atau sumber dari segala perbuatan manusia bagi cipta, rasa, dan hasil karya tentunya berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ini jika kita lebih kerucutkan lagi kepada syariat Islam. Artinya segala yang diciptakan oleh manusia, segala norma dan ideologi dalam bentuk rasa, kebudayaan rasa yang diciptakan oleh manusia, dan juga hasil karya yang diciptakan manusia, itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya, ketika dalam Al-Hadis disebutkan la yashrabanna ahadukum qa'iman, yang di dalamnya terdapat larangan makan dan minum sambil berdiri. Akhlaknya sesuai dengan Al-Hadis, maka makan dan minum harus dengan posisi duduk. Nah, kemudian dari dasar Al-Quran dan Hadis ini muncullah kebudayaan dalam bentuk rasa, yaitu norma dan ideologi. Patutnya gimana sih kita hidup di masyarakat? Itu akan muncul kebudayaan dalam bentuk rasa. Begitu juga dalam mencipta ilmu pengetahuan. Terdapat batas-batas dalam Al-Quran dan Hadis bahwa segala ilmu pengetahuan yang diciptakan oleh manusia itu tidak boleh bertentangan dengan akhlak-akhlak dan juga syariat Islam. Artinya harus menciptakan ilmu pengetahuan yang dengan ilmu pengetahuan tersebut bisa lebih mendekatkan seseorang kepada Tuhannya. Begitu juga dengan hasil karya atau yang diciptakan, budaya konkret yang diciptakan oleh manusia, itu juga harus berdasarkan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Contoh yang lain adalah dalam surat An-Nur dijelaskan tentang kewajiban bagi laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat. Itu adalah panduan dalam Al-Quran dan Hadis. Sudah jelas menutup aurat adalah suatu kewajiban. Nah, namun bagaimana aurat seseorang itu ditutup, bagaimana caranya, kemudian dengan apa ditutup, itu sudah masuk dalam ranah kebudayaan. Maka muncullah kebudayaan dalam bentuk hasil karya yang bisa kita nikmati bersama. Muncullah jilbab, muncullah pasmina, muncullah cadar, kemudian muncullah fashion-fashion yang semuanya itu dikeluarkan dengan tujuan untuk memenuhi standar yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Maka menutup aurat adalah wajib, namun bagaimana aurat tersebut ditutup itu erat kaitannya dengan budaya suatu negara. Kita harus tahu, kita harus paham bahwa fashion itu juga erat kaitannya dengan budaya suatu negara. Jika kita di Indonesia, kita mengenal ada kemeja, kemudian ada gamis, kemudian ada baju, ada celana kulot dan lain sebagainya. Itu adalah hasil karya manusia, fashion di Indonesia. Nah, kemudian jika di Arab Saudi kita mengenal niqab, kemudian di Malaysia kita mengenal baju kurung, dan di wilayah-wilayah yang dingin iklimnya, dia memiliki baju seperti raincoat yang agak tebal. Artinya fashion yang dikeluarkan tersebut tentunya antara satu negara dengan negara lain tentunya berbeda. Tidak ada yang bisa dijadikan, Al-Quran tidak menjadikan standar baju dari negara tertentu lebih baik daripada negara lain, tidak. Karena yang diwajibkan dalam Al-Quran adalah menutup aurat. Tapi bagaimana cara menutup aurat itu dikembalikan kepada fashion dan budaya negara masing-masing. Yang terpenting sesuai dengan anjuran yang ada dalam Al-Quran, yaitu untuk perempuan menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, dan laki-laki dari pusar hingga lutut. Itu adalah syariatnya. Tapi bagaimana perwujudannya itu diserahkan kepada kebudayaan dalam bentuk hasil karya ini atau di budaya konkret ini. Kemudian selanjutnya, apakah ketika sudah terdapat dasar dalam Al-Quran dan Hadis, kemudian seluruh kebudayaan manusia, apa yang diciptakan manusia, rasa yang diciptakan manusia, dan juga hasil karya yang diciptakan manusia seutuhnya sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis? Nah, disinilah kemudian kita akan bisa mengklasifikasi kebudayaan menjadi dua.
Yang pertama adalah kebudayaan tingkat tinggi dan juga kebudayaan tingkat rendah. Apa itu kebudayaan tingkat tinggi? Kebudayaan tingkat tinggi adalah hasil cipta rasa dan hasil karya manusia yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, namun seperti kita ketahui, meskipun dalam Al-Quran dan hadis sudah memberikan panduan, namun tidak seluruhnya manusia kemudian menjalankan. Contohnya, sudah jelas-jelas Al-Quran mengharamkan namanya khamr atau minum-minuman keras. Namun manusia masih melakukannya, yaitu dalam bentuk rasa ya, dalam bentuk norma, minum minuman keras, minum khamr, kemudian setiap perayaan minum minuman seperti seolah-olah bukan sesuatu yang diharamkan. Ini tentunya dia menciptakan sebuah budaya, menciptakan sebuah kebiasaan. Tetapi kebiasaan yang diciptakan itu adalah kebiasaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Maka kebudayaan dalam bentuk rasa yang tercipta tersebut masuk dalam kategori kebudayaan tingkat rendah. Contoh yang lain, seperti panduan dalam menutup aurat tadi, sudah jelas dalam Al-Quran diwajibkan untuk menutup aurat, tapi masih ada juga kan muslim yang kemudian memutuskan untuk tidak menutup aurat. Dan itu menjadi sebuah kebudayaan karena itu dilakukan secara berulang-ulang oleh manusia, yaitu dalam bentuk hasil karya itu tadi. Sudah ada panduannya, tapi dia menentang. Maka sudah bisa dipastikan ketika kita berbicara dalam konteks kebudayaan Islam, manusia yang tidak menjalankan panduan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka dia bisa dikatakan manusia yang tidak berbudaya dalam konteks kebudayaan Islam atau masuk dalam kebudayaan tingkat rendah. Nah, kemudian bagaimana dengan kebudayaan tingkat tinggi? Kebudayaan tingkat tinggi sudah tentu adalah hasil kebudayaan yang diciptakan oleh manusia yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Nah, kebudayaan yang bernilai tinggi ini tadilah yang secara istilah merupakan salah satu pengertian dari peradaban. Maka sebenarnya apa sih peradaban? Peradaban itu adalah segala kemajuan yang dicipta manusia, kemajuan dalam bidang teknologi, dalam bidang budaya, seni, sastra, dan sosial yang diciptakan oleh manusia. Itu adalah salah satu pengertian dari peradaban. Dan juga bisa dimaknai bahwa peradaban adalah bagian dari kebudayaan. Seperti yang saya jelaskan tadi, peradaban juga bagian dari kebudayaan, tapi kebudayaan dalam tingkat tinggi saja yang masuk dalam peradaban. Artinya, seluruh peradaban adalah bagian dari kebudayaan, tapi tidak semua kebudayaan bisa menjadi sebuah peradaban. Nah, disinilah kemudian maka peradaban seringkali disinggung dengan hal-hal yang berbau teknologi ataupun sebuah kemajuan. Nah, itulah kenapa bisa mulai dipahami ya, bahwa ketika kalian di sanawiyah maupun aliyah, kalian mempelajari budayanya, bagaimana budaya Arab, bagaimana cara mereka menjamu tamu, bagaimana cara mereka bersosial, bagaimana hasil-hasil yang mereka ciptakan secara umum. Nah, namun di sejarah peradaban Islam kita akan membahas lebih jauh lagi. Kita sudah tidak lagi membahas tentang budaya-budaya yang ada di tradisi Arab waktu itu, tapi lebih kepada apa yang diciptakan oleh manusia pada masa itu yang kemudian kita gunakan bahkan sampai saat ini. Dalam hal apapun, dalam seni, budaya, dan lain sebagainya, yang tentunya ketika kita membahas peradaban, maka kita akan membahas tentang penguasaan dunia. Ketika suatu peradaban itu maju, maka seluruh yang ada di dunia itu berada dalam satu genggaman penguasa peradaban saat itu. Nah, makanya di perkuliahan ini kita akan lebih membahas kepada peradaban, yaitu kebudayaan tingkat tinggi saja yang akan kita bahas pada perkuliahan ini. Nah, begitupun dengan sejarah lahirnya, itu juga memiliki pendapat yang berbeda. Contohnya, sebelum kita bahas ke sana, baik peradaban dan kebudayaan, dua-duanya dilakukan oleh manusia.
Artinya aktornya adalah tetap manusia. Namun kapan munculnya kebudayaan dan kapan munculnya peradaban memang terdapat beberapa perbedaan pendapat. Contohnya, apakah di masa Nabi Adam yang dalam pemahaman agama kita adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan sebagai khalifah fil ard, ketika diciptakan itu juga sudah membangun sebuah peradaban atau hanya membangun sebuah kebudayaan? Jika kita melihat, maka pada masa Nabi Adam sebenarnya sudah memiliki peradaban, namun dalam ranah yang sangat sempit sekali. Contohnya, Nabi Adam sudah membuat peradaban, membuat kebudayaan. Artinya kebudayaan beliau sebagai manusia, bagaimana dia berinteraksi dengan istrinya dan juga dengan anaknya, itu adalah kebudayaan. Tapi apakah sudah membangun sebuah peradaban? Jika kita lihat, maka dalam ketika manusia diciptakan pertama kali, itu di Quran surat Ali Imran ayat 96 dijelaskan bahwa sudah ada bait atau rumah pertama yang diciptakan sejak masa Adam. Artinya sebenarnya sudah ada. Nah, kemudian rumah yang diciptakan oleh Adam tersebut ditinggikan oleh Ibrahim, Nabi Ibrahim. Nah, kemudian peradaban sudah terbentuk masa itu adalah sangat kecil. Kenapa? Karena kita lihat bahwasanya Qabil putra Adam itu harus diajari oleh seekor burung untuk mengubur saudaranya yang dibunuh. Itu di Quran surat Al-Maidah ayat 31. Itu artinya ya peradaban belum diciptakan oleh manusia, karena manusianya saja masih harus meniru burung. Qabil harus meniru burung bagaimana ketika seseorang itu meninggal maka harus dikuburkan. Nah, kemudian kemungkinan yang paling besar adanya peradaban yang paling dekat dengan Adam adalah pada masa Nabi Nuh, karena sudah kita tahu pada masa Nabi Nuh itu sudah tercipta perahu. Nah, perahu itu adalah bagian dari peradaban, yaitu sesuatu yang diciptakan manusia yang di dalamnya terdapat kemajuan-kemajuan teknologi.